Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia, yaitu materi kelas 8 tentang teks berita. Jadi kita hari ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Semoga apa yang dijelaskan dalam materi ini bermanfaat untuk Ananda. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Salam cinta bahasa Indonesia. Ananda sebelumnya sudah tahu apa itu berita? Oke, Ananda bisa lihat gambar seperti yang ini. Menurut Ananda, berita itu apa? Ya, gambar tadi bisa kita katakan berita. Kenapa? Karena merupakan kejadian ataupun peristiwa. Lalu, apa sih berita? Ayo Ananda, kita coba lihat pengertian menurut KBBI. Menurut KBBI, berita merupakan peristiwa yang hangat. Jadi Ananda, bisa kita simpulkan, teks berita adalah teks yang berisi informasi, kejadian, ataupun peristiwa yang sedang ataupun telah terjadi yang dilaporkan secara lisan ataupun tulisan. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks berita? Mari kita pelajari. Ananda, teks berita harus bersifat aktual. Artinya harus yang hangat ataupun yang baru-baru terjadi. Yang kedua, berita harus faktual, yaitu harus benar-benar terjadi. Ketiga, berita harus menarik. Yang keempat, berita harus bersifat penting. Selanjutnya Ananda, materi kita adalah unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita kita sebut dengan adiksimba. Baik Ananda, adiksimba merupakan akronim ataupun singkatan dari pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks berita. Mungkin Ananda juga sering mendengar istilah 5W tambah 1H. Dua ini mirip. Perbedaannya adalah adiksimba merupakan singkatan pertanyaan dengan berbahasa Indonesia. Sedangkan 5W tambah 1H merupakan akronim dengan pertanyaan bahasa Inggris. Misalkan where, what, who, why, dan how. Baik Ananda, gambaran pertanyaan adiksimba yang harus ada di dalam teks berita seperti ini. Misalkan pertanyaan apa? Apa yang terjadi? Nanti di dalam teks berita akan ada jawabannya seperti telah terjadi kebakaran, telah terjadi kecelakaan, seperti itu. Pertanyaan kedua ada di mana terjadi? Misalkan jawabannya di Jakarta, di Padang, dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan terjadi? Misalkan jawabannya adalah tadi malam, kemarin, seminggu yang lalu. Siapa yang bisa jadi siapa yang jadi korban, bisa jadi siapa yang pelaku, akan ada jawabannya dalam teks berita. Pertanyaan selanjutnya ada mengapa? Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Jawabannya misalkan dikarenakan sopir mengantuk. Pertanyaan terakhir ada bagaimana terjadi atau bagaimana evakuasi korban. Selamat. Baiklah Ananda, itu unsur-unsur yang harus ada di dalam teks berita, yaitu kita singkat dengan adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekian dulu materi kita kali ini, ditunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.